Guys, Nostradamus itu abad ke-16 ya guys ya lahirnya. Jadi ini ramalan kuno sih sebenarnya. Ini aku buka sedikit sebentar ya buat kalian capture. Siapa tahu kalian kepo juga, ada beberapa yang pengen kalian lihat. Ini daftar isinya. Tolong pause aja videonya kalau kalian kepo. Aing masih banyak. Pedan. Kiamatnya tahun 7000, kalem aing udah mati anjing. Ini buku dicetaknya tahun 2005 dan ini tahun ramalan tahun 2022-nya nih. Pewaris tahta kerajaan Inggris, Raja Charles dan Inggris turun tahta, Sir Bevis yang malang. Nah, waktu itu tuh si konten kreator itu tuh ngebahas ini. Nih ramalannya. Ratu Elizabeth akan meninggal sekitar tahun 2022 pada usia sekitar 96. 5 tahun lebih pendek daripada masa hidup ibunya. Fakta. We live in simulation. Nah ini guys yang penting perang antara Australia dan Indonesia 224. Oke, let's go buka. 224. Australia bakal menyerang negara yang ada pelabuhan, jembatan dan tugu peringatan. Kita menyadari bahwa kita jelas-jelas di bawah menuju Surabaya, kota dan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok di Jakarta dan rumah bagi lebih dari 7 juta orang. Monumen terbesar di Surabaya, Tugu Pahlawan, adalah Tugu Peringatan. Indonesia dan Australia berebut supremasi di Laut Hindia. Perselisihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti oleh perang besar. Shit. 15 tahun lagi, Bang. Masih kena sih 15 tahun, kayaknya kita masih hidup dah. masih hidup sih, tapi kayaknya kita mungkin di luar negeri kali ya. Gak tahu lagi gue. Pindah anjing. Pindah lama sebelum terjadinya gerhana matahari, sebuah perang dipicu oleh satu bangsa kafir besar dengan sia-sia, pelabuhan tidak melawan balik, jembatan dan tugu peringatan dipisahkan. Berarti eleh juga Indonesia. Indonesia nih mah. Aduh. Ya, kira-kira itulah bukunya ya guys. Ini sih ramalannya. Kalian bisa pause aja videonya. Indonesia dan Australia berebut supremasi di Laut Hindia. Perselisihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti oleh perang besar. Tidak akan heran kalau Indonesia berperang dengan Australia di tahun 2037 seperti ramalan Nostradamus, karena di waktu tersebut perebutan celah timur memuncak dan tambang emas di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap mengeksplorasinya. Di tahun 2037, Timor Timur sudah jadi provinsi Indonesia kembali. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan tentang masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang diawali sejak tahun 2024. Salah satu grand plan-nya Indonesia memang akan mengambil kembali Timor Timur dan minimum dalam 5 tahunan, sekitar tahun 2029 atau 2030, Timor Timur kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kota Ambon di masa itu di tahun 2035-an sudah menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan Singapura. Papua juga sebagai food estate untuk menghidupi Singapura dan wilayah timur Indonesia. Singapura ingin swasembada pangan, maka Indonesia bekerja sama dengan Singapura untuk membuat food estate di Papua. Kawasan ekonomi khusus food ada di sana. Bonus lainnya, Singapura juga membangun pariwisata di Papua dengan kompensasi lainnya, yaitu listrik Singapura ambil dan beli dari PLTN, listrik tenaga nuklir thorium Indonesia yang dibangun di Pulau Bangka. Uang warga Indonesia di Singapura yang berjumlah 5.000 triliun rupiah pindah ke Batam, di mana hal itu menjadikan Batam adalah sebagai gerbang maritim Indonesia beserta financial hub perluasan wilayah bekerja sama dengan Singapura. Kerjasama dengan Singapura menjadikan Singapura seakan provinsi Indonesia, mirip Aceh, mirip Papua, mirip Timur Leste. Indonesia di tahun tersebut sudah menjadi raja ASEAN. Pembangunan ASEAN menggunakan Spice Mineral Road, semacam obornya Tiongkok, tetapi tidak pakai hutang, tidak pinjaman berbunga, namun pakai trading dan transaksi yang adil menggunakan underlying gold. Persis seperti zaman Gajah Mada menyatukan Nusantara, pakai gramasi emas, alat tukar emas. 70% transaksi antar negara ASEAN sudah pakai gramasi emas. Di Indonesia sudah dual payment, bisa rupiah, bisa berat emas. Sudah 100% transaksinya di tahun 2035 sudah menggunakan sistem itu. Emas adalah dolarnya ASEAN di tahun 2035. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat
Fakta pertahanan 4 negara, Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia untuk berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut. Untuk itu, sejak tahun 2024 Indonesia membangun pangkalan militer terkuat Indonesia di selatan adalah di Merauke. Di tahun 2035, kekuatannya adalah 100 kapal perang laut dan 100 jet fighter dan bomber serta 10.000 drone berjarak terbang 5.000 km bisa sampai Sydney dan Melbourne. Pangkalan militer di Merauke wilayahnya sampai Ambon dan Bali selain seluruh Australia. Pangkalan militer terbesar di utara Indonesia ada di Sulawesi Utara, mengcover sisi utara Indonesia sampai Biak dan Kalimantan Utara. Kemudian pangkalan militer terbesar berikutnya adalah di Pontianak dan Natuna. Berikutnya lagi pangkalan militernya ada di Laut Andaman Aceh. Pusat ekonomi maritimnya di Batam. Semua adalah membuktikan bahwa di tahun 2035 Indonesia adalah the strongest country di Southern Hemisphere, negara terkuat di selatan Katulistiwa. Tidak ada kapal asing niaga maupun militer yang lewat gratis di selat dan laut Indonesia, juga di alki udara Indonesia. Mutlak kendali Indonesia sampai wilayah stratosfer untuk satelit. Indonesia berdaulat sejak tahun 2024.